Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, di serial Renungan Refleksi Diri Kita, Season 5, Episode 18 ini, kita sama-sama melihat ke dalam diri kita dengan memperbandingkan hidup kita dengan kehidupan saudara sepupu kita. Bila kita berhasil mengamatinya, sebenarnya secara esensi kedirian masing-masing tidak ada perbedaan. Secara skala mayoritas, dua-duanya mengharapkan keselamatan dengan cara yang sama. Yang satu mengejar keselamatan dirinya melalui pahala yang merupakan hasil apa yang diperbuatnya. Yang satu lagi mengejar melalui yang tampak seperti mewakili keimanannya. Kesamaan yang sangat jelas secara kasat mata adalah sifat egois, hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Keduanya tidak pernah menempatkan manusia lain secara utuh, sebagaimana dirinya sendiri adalah manusia universal yang juga ciptaan Tuhan. Kalau mengenai kehidupan beragama saudara sepupu kita, memanglah tidak perlu kita bahas. Karena kita semua paham, mereka juga sebenarnya menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya melalui kitab suci mereka. Walaupun ajaran mereka tidak mengenal kasih sebagai landasan sebuah perbuatan, tetapi satu hal yang mengagumkan, mereka semua tetap mengejar pahala demi keselamatan diri sendiri dengan cara yang mereka ketahui. Sekali lagi, memang itulah yang diajarkan. Sekarang, bagaimana dengan kekristenan kita? Kita mengetahui dengan jelas bahwa dasar untuk melakukan segala sesuatu adalah iman. Iman yang hidup berlandaskan kasih. Dan kasih itu harus dicurahkan melalui perbuatan. Kenyataannya, kita sebagai orang Kristen lebih sering menahan malu. Kita sangat paham mengenai eksistensi Tuhan kita, yang adalah kasih itu sendiri. Tetapi di dalam menjalani kehidupan kita, ternyata kita juga tidaklah berbeda dengan mereka. Bahkan kita terkesan lebih eksklusif melalui cara berjamaah atau dalam istilah Alkitab persekutuan yang tidak berdampak dalam kehidupan keseharian kita. Cara hidup eksklusif inilah yang saya maksud, yaitu hidup dengan menciptakan sangkar emas bagi kita sendiri atau hidup di dalam menara gading. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama Tuhan ingin mendengar firman-Mu. Bukalah pintu hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami memahami apa sebenarnya maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, topik mengenai garam dunia dan terang dunia sudah pernah kita bahas di season 5.
episode ke-7. Karena topik ini berkaitan dengan renungan kita, maka pada kesempatan ini ada baiknya kita membaca kitab Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Di topik yang lalu kita membahas perikop ini dalam konteks kekristenan secara umum. Pada kesempatan ini, kita mencoba mengimplementasikannya secara khusus mengenai garam, dengan menekankan pada kehidupan kekristenan kita dalam keseharian. Marilah kita menyoroti secara khusus di ayat 13 dengan membaca ulang kitab Injil Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang garam ini bila kita renungkan secara mendalam, maka kita menjadi mengerti apa maksud Tuhan. Bagi saya, ini sebuah perumpamaan yang sangat dan sangat mendasar. Ya, sangat mendasar sekali menyentuh sendi kekristenan. Makanan tanpa garam sudah pasti hambar. Sebaliknya, makanan yang kebanyakan garam juga akan memuakkan. Semenarik apapun makanan tersebut, sudah tidak berarti lagi. Tetapi, di sini yang kita lihat bukan dari efek asin garam, tetapi justru butiran yang tampak seperti garam itu, yang sudah tidak memiliki rasa asin lagi. Garam umumnya adalah senyawa kimia NaCl atau MgCl2 atau campuran keduanya. Butiran yang dikeringkan berupa bubuk halus berasa asin. Apakah mungkin garam menjadi tidak asin? Itu sebenarnya suatu hal yang mustahil. Dia menjadi tidak asin bila NaCl-nya sudah terurai menjadi Na positif dan Cl negatif, atau MgCl-nya terurai menjadi Mg2 positif dan 2Cl negatif. Kemudian masing-masing berikatan dengan unsur lain. Terjadi perubahan senyawa yang bukan senyawa garam lagi. Sama seperti orang Kristen, sudah berubah esensi rohaninya. Kita sebagai orang Kristen itu sudah berubah secara fundamental tanpa kita sadari. Kapankah itu terjadi pada orang Kristen? Ini terjadi pada saat kita menganggap persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah rutinitas, bukan sebuah kebutuhan. Mengapa kita butuh?
Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita sudah tidak berarti lagi sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab pada penciptanya. Esensi bertuhan berubah menjadi rutinitas yang memerlukan tempat dan waktu. Bahkan terkadang untuk menyenangkan hati Tuhan, kita menambah hari-hari khusus untuk Tuhan. Sebuah rutinitas yang membuat kita tidak sadar lagi bahwa kita tidak sedang bersekutu dengan Tuhan, tetapi hanya sekedar memenuhi agenda-agenda kegiatan. Bila kegembiraan yang meliputi hati kita pada keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut berlalu, maka yang sisa adalah kelelahan yang semakin lama dapat menimbulkan kejenuhan. Untuk mengatasi kejenuhan ini, kembali kita aktif dengan membuat kegiatan-kegiatan yang serupa atau dari jenis yang lain. Disinilah terjadinya sebuah ketergantungan pada kegiatan yang mendatangkan kegembiraan. Situasi ini sangat berbeda jauh dikala kita berada di dalam alam nyata, di kehidupan pribadi lepas pribadi. Inilah yang membuat pandangan mata banyak orang mengatakan bahwa agama itu tidak lebih daripada candu. Membuat orang berada di dalam dua dunia. Tuhan hanya tersenyum pahit melihat kesibukan kita untuk menyenangkan hatinya. Padahal maksud Tuhan sebenarnya sangat sederhana, menyertakan Dia di dalam dunia nyata kita. Bukan menciptakan dunia tersendiri yang seolah kita ciptakan untuk menyenangkan diri Tuhan. Benarkah demikian? Sebenarnya, kalau kita jujur, semua itu hanya menyenangkan hati kita. Perumpamaan tentang garam ini memang teguran Tuhan Yesus bagi kita, orang Kristen, yang hidup di dalam kegiatan-kegiatan di seputar kekristenan itu sendiri. Sadar tanpa sadar, kita menciptakan menara gading kekristenan, zona yang kita ciptakan untuk memberi kenyamanan dan kegembiraan bagi kita. Tanpa sadar, kita sudah melenceng dari keinginan Tuhan. Sekalipun kita beralasan melakukan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan senyawa NaCl atau MgCl2 yang berikatan dengan unsur lain dan menjadi senyawa yang bukan garam lagi. Terjadi perubahan secara esensial di dalam diri kita. Indikasinya, kita mengaku beriman tetapi tidak berbuah. Ketika menjelang tidur, marilah kita mencoba merenung. Apakah kita sudah berbuah? Seperti apa sebenarnya buah yang kita miliki? Harus kita catat, berbuah itu bukanlah harta, tetapi rohania. Sama mustahil dengan garam yang menjadi tawar, demikian juga orang yang mengaku hidup bersama Tuhan tetapi tidak berbuah. Kesimpulannya sebenarnya, kita menjadi tidak berguna di mata Tuhan. Mengapa menjadi seperti ini? Ada yang salah pada diri kita ketika merespon kata percaya. Dengan mudah kita mengatakan bahwa kita beriman. Dengan kata lain, ada yang salah dengan cara kita memahami bahwa kita sudah diselamatkan. Kita menjadi patron yang keliru, patron yang salah dengan cara kita memahami keselamatan itu. Akibatnya, ketika kita berada di dunia nyata,
otomatis juga kita menjadi patron yang salah bagi orang lain yang mencari keselamatan. Kita membawa orang dalam pola hidup kita yang tetap tidak mampu memberi warna kebaikan pada kehidupan orang kebanyakan. Karena kita kembali menjadi manusia yang sama buasnya dengan orang lain setelah usai beribadah. Seharusnya lah kita harus tetap seperti garam, karena orang hanya tahu bahwa itu garam bila terasa asin. Saudara-saudara yang terkasih, garam tidak akan mampu mengasini seluruh makanan, tetapi setiap orang dapat menakar seberapa banyak makanan yang akan ditaburi dengan garam. Demikian jugalah hendaknya kehidupan orang Kristen menjadi garam bagi sesamanya. Kita jangan terlalu sibuk saling menggarami di lingkungan gereja, karena makanan akan terlalu asin. Sebagaimana perintah Tuhan menjadi garam dan terang dunia, bukan menjadi garam dan terang bagi orang Kristen semata. Garam dan terang bukan karena menyebarkan firman Tuhan, tetapi melakukan semua hal berawal dari hati yang tulus. Karena itulah, kita sebagai umat Tuhan harus mempersiapkan hati yang sudah diperbaharui Tuhan, bukan sekedar mengandalkan pengetahuan untuk melakukan hal yang baik, melainkan melakukan segalanya berdasarkan kasih. Karena segalanya akan berakhir, akan lenyap. Yang tinggal adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan bergereja sangatlah diperlukan proses penyegaran rohani, dalam artian berupaya memberi rasa kembali terhadap makanan yang telah hambar. Rasa hambar ini bisa diakibatkan begitu banyaknya himpitan keadaan dunia yang masuk ke dalam pikiran dan terlebih ke dalam hati. Proses penyegaran ini bisa menjadi sebuah alasan untuk berkumpul, membentuk sebuah klaster untuk bersekutu, sekaligus saling melepaskan rasa rindu dengan memilih satu hari tertentu. Pertemuan-pertemuan penyegaran iman ini biasanya timbul dikarenakan adanya kebutuhan rohani untuk saling mengisi, bukan sekedar informasi satu arah. Karena setiap orang juga butuh untuk didengar, tidak secara formal. Inilah terapi yang dilakukan Yesus Kristus. Dia selalu siap mendengar beratnya kehidupan umatnya. Sekalipun hanya segelintir orang di sebuah klaster yang saling mendengarkan, saling menghibur, dan saling menguatkan, itu jauh lebih berguna daripada terus-menerus menonton live show sebuah kebangunan rohani. Di dalam sebuah persekutuan kecil itu yang sebenarnya terdiri dari manusia yang juga sama dengan umat yang lain, yang juga sibuk dalam mengimplementasikan kekristenannya di dunia nyata melalui bidang kerja masing-masing, dan mereka memperoleh keteduhan dalam persekutuan yang saling mengisi. Sehingga sangatlah baik bila gereja juga menciptakan klaster-klaster seperti ini, apapun latar belakang kemunculan klaster tersebut. Terlebih bila muncul dikarenakan kerinduan tersendiri, tinggal mengakomodir dan mengkoordinasi. Dengan bertumbuhnya banyak klaster,
maka dapat dilakukan rotasi pada pembicara-pembicara. Sampai suatu saat, klaster tersebut menjadi tempat kesaksian tiap-tiap orang yang berada di dalamnya. Spora-spora seperti ini, bila muncul secara aktif, akan membangkitkan semangat iman Kristiani. Yang paling penting adalah biarkan tiap klaster bertumbuh dengan ciri khasnya sendiri. Tidak perlu ada upaya penyeragaman. Karena latar belakang setiap umat tidak akan pernah sama. Bila titik-titik persekutuan seperti ini diperbanyak dengan upaya penyeragaman, apalagi bila personilnya sama, maka yang terjadi adalah tawar hati. Bila hati telah menjadi tawar, bagaimana cara kita mau mengasinkannya lagi dengan garam yang sebenarnya telah menjadi hambar juga? Inilah yang mengakibatkan agama hanya sekedar ritual, sangat jauh dari memberi efek melayani sesama. Bila sudah sulit memberi dampak melayani sesama, sudahlah pasti tidak akan pernah terjadi kita melayani Tuhan. Apapun dan seperti apapun dikemas ibadah itu, semuanya membuat hati Tuhan tawar. Tuhan hanya mau melihat sebuah kenyataan. Bila kita mengatakan bahwa kita melayani Tuhan, Dia cukup melihat bahwa kita sedang melayani sesama kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami sudah merenung sedikit akan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar menjadi firman yang hidup di dalam diri kami. Dan dengan itu ya Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang Engkau perkenankan melalui hidup yang penuh kasih dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.